Haleluya, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam pekan pengurapan Roh Kudus hari yang keempat. Mari kita sama-sama berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami diberi kesempatan untuk tetap bertekun sampai pada hari yang keempat. Sebentar kami akan membuka hati kami, hidup kami untuk menerima firman Tuhan. Karena firman-Mu memberikan kami kekuatan, firman-Mu mendatangkan pengertian, bahkan memimpin kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan sambut firman-Mu pada pekan pengurapan Roh Kudus hari yang keempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-11, firman Allah berkata demikian. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Puji Tuhan, saudara. Lewat kesaksian dari Yohanes Pembaptis, kita melihat dan kita boleh mengerti Yohanes Pembaptis yang diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus yang akan hadir di bumi ini dalam rangka menebus dan menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Dan itu sudah dilakukan oleh Yesus. Dan Yohanes Pembaptis memberi kesaksian bahwa dirinya hanya membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi dibaptiskan dengan Roh Kudus adalah tugas dari Yesus Kristus. Jadi, siapakah yang membaptis orang-orang percaya dengan Roh Kudus? Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa kita dibaptis dengan Roh Kudus? Itu adalah tanda kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dia. Sebagai orang yang percaya menerima anugerah keselamatan yang begitu besar nilainya, maka apa tugas sebagai orang yang diselamatkan? Yaitu hidup menuruti kehendak Tuhan Yesus. Dan Yesus memberi perintah pada waktu Dia naik ke surga kepada murid-muridnya supaya mereka bertekun di dalam doa selama 10 hari sejak Yesus naik ke surga sampai nanti hari Pantekosta. Dan apa yang terjadi? Maka di hari Pantekosta itu murid-murid Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa tanda dipenuhi Roh Kudus? Alkitab berkata di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kalau saudara melihat Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang keempat dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, yaitu murid-murid Tuhan yang 10 hari bertekun di dalam doa. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu dipenuhi Roh Kudus, maka dikatakan mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa apa? Bahasa yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi bahasa yang dari Roh Kudus bukan bahasa yang diterima manusia karena diajar oleh manusia lain,
tetapi itu diberikan oleh Roh Kudus sendiri untuk mengatakannya. Dan Alkitab berkata, yang dikatakan melalui bahasa yang digerakkan oleh Roh Kudus, yang diberikan oleh Roh Kudus adalah bahasa yang bagaimana? Kalau saudara melihat ayat yang ke-11, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-11, dikatakan begini, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi bahasa itu adalah bahasa yang didengar oleh orang-orang yang pada waktu itu mengerti apa yang dikatakan oleh Roh melalui murid-muridnya. Karena apa? Karena Roh Kudus memberikan bahasa itu, tidak diajar, saudara. Sehingga orang-orang itu dikatakan terheran-heran. Coba saudara perhatikan ayat yang ke-12. Kisah 2 ayat yang ke-12 dikatakan, mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Saudara, peristiwa ini terjadi di hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan ke atas muka bumi. Bahkan Nabi Yoel sendiri bersaksi, kepada siapa Allah akan mencurahkan di akhir zaman ini? Kepada semua orang yang mau tekun, yang mau setia berdoa mengikuti kehendak daripada Tuhan Yesus. Itu sebabnya tanda dipenuhi Roh Kudus, mereka mulai berbahasa roh, saudara. Itu sebagai tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Tetapi bukan sekedar saudara hanya berbahasa roh, tetapi bahasa roh ini, saudara, artinya mereka mengucapkan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah, perbuatan yang ajaib. Lalu dirinya sendiri yang dipenuhi Roh Kudus, yang sudah mulai berbahasa roh, yang isinya memuliakan perbuatan-perbuatan besar Allah, apa yang akan dimiliki oleh orang yang dipenuhi Roh Kudus? Maka selain mereka berbahasa roh, mereka memiliki kualitas, yaitu apa? Orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, mau taat akan pimpinan Roh Kudus. Itu sebabnya orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan serta-merta hanya berbahasa lidah, berbahasa roh sudah cukup. Oh, aku sudah dipenuhi Roh Kudus karena aku mulai berbahasa roh. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus memang punya tanda berbahasa roh, tetapi juga punya kualitas akibat dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa Roh Kudus, yaitu apa? Hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Itu hal yang pertama. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Galatia pasal yang ke-5. Galatia pasal yang ke-5. Sudah melihat ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, berbahasa Roh Kudus, tetapi memiliki kualitas akibat dipenuhi Roh Kudus, hidup yang mau dipimpin oleh roh. Kalau tidak mau dipimpin oleh roh, meskipun dia
perhatikan kembali kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus harus punya kualitas yang penting. Apa saudara? Hidup mau dipimpin taat dengan Roh Kudus. Walaupun sudah berbahasa roh, tetapi kalau hidupnya tidak taat sama Roh Kudus, maka tidak ada kualitas bahwa Roh Kudus memenuhi hidup. Sebab orang yang penuh Roh Kudus akan dibawa oleh Roh Kudus memiliki kualitas. Dan kualitas yang paling penting yang Roh Kudus pimpin adalah apa? Membawa orang percaya menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau kita nggak taat sama pimpinan Roh Kudus, pasti kita ikuti keinginan daging. Saudara perhatikan, ada buah-buah dari keinginan daging. Coba kita melihat kitab Galatia pasal yang 5 Saudara melihat ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Saudara perhatikan bisa, saya tidak bacakan secara keseluruhan, tapi saudara bisa melihat di Alkitab masing-masing di rumah, atau saudara yang lihat bisa lihat di depan. Dikatakan apa? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat yang ke-20, penyembahan berhala. Lalu apa saudara? Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi sangat penting orang dipenuhi oleh Roh Kudus memiliki kualitas taat dengan Roh Kudus, sehingga dia tidak ikuti keinginan daging. Sebab keinginan daging menyeret orang-orang yang percaya kepada Yesus bukan untuk memasuki rencana Allah yang besar, bukan memasuki kerajaan Allah, justru membinasakan. Makanya kitab Nabi Hosea berterus terang kepada orang-orang Kristen lewat firman-Nya, umatku binasa karena tidak mau mengenal Tuhan. Karena keinginan daging yang ditonjolkan. Itu sebab ikut Tuhan, saudara. Keinginan-keinginan itu mulai, saudara, ada satu kuasa untuk kita dipimpin, mengalahkan, menyalibkan keinginan daging. Hidup ini ada perjuangan yang luar biasa. Untuk berdosa tidak perlu berjuang, tapi untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus mesti ada tekad yang datang dalam kita. Tetapi sudah ada Allah Roh Kudus yang besar daripada roh dunia ini menolong kita, yang mau punya tekad berjuang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara lihat aja anak-anak, untuk malas belajar itu tidak perlu, tetapi untuk rajin belajar
perlu sekali orang tua berkata, menasihati, menegur, berulang-ulang. Menyadari pentingnya belajar itu tidak mudah. Tapi ada kekecewaan setelah waktu berlangsung lama, tiba-tiba mendapatkan hasil yang tidak sesuai keinginan. Di situ ada kekecewaan. Tapi kalau cuma kecewa karena tidak berhasil di bumi, itu tidak begitu fatal. Tetapi ada yang lebih fatal. Tuhan Yesus katakan, kalau jiwamu binasa, kita mau ganti dengan apa? Itulah yang lebih fatal. Itu sebabnya mari di pekan pengurangan Roh Kudus ini, saudara, kita sungguh-sungguh mengevaluasi diri kita. Sudahkah aku jadi orang Kristen yang benar-benar mau dipimpin oleh Roh Kudus? Untuk apa? Untuk taat dengan pimpinan Roh Kudus. Kualitas yang kedua, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah memiliki hidup yang kudus. Kekudusan hidup itu penting sekali. Kenapa, saudara? Karena arti kudus, Tuhan memisahkan kita dari dunia ini. Untuk apa dipisahkan? Untuk kita diperlengkapi, untuk kita memiliki tujuan yang kekal, hidup kudus. Apa? Menuruti firman-firman Tuhan. Itu sebabnya kekudusan itu menjadi kualitas bagi orang yang hidup penuh dengan Roh Kudus. Coba kita perhatikan kitab 1 Petrus pasal yang ke-1, ayat yang ke-14, 15 dan 16. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Haleluya. Kekudusan dianggap remeh hari-hari ini oleh orang-orang Kristen. Bahkan orang-orang dunia mengejek orang-orang Kristen. Apa enaknya hidup kudus? Hidup kudus itu sulit, hidup kudus itu susah, hidup kudus itu tidak samanya. Ini sama yang kayak begini. Untuk apa hidup kudus? Tetapi ketahuilah orang-orang percaya, Alkitab sendiri berkata, dikatakan, orang yang hidup kudus adalah bukan untuk pamer sama dunia, tapi orang yang hidup kudus adalah orang yang menjadi berkat buat dunia ini. Sebab berkat apa yang lebih besar, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Lewat kekudusan hidup ini, kita bukan sok hebat, tetapi kita mau bersaksi kepada dunia ini bahwa orang yang diselamatkan ini adalah hidupnya benar-benar sangat-sangat luar biasa. Walaupun masalahnya banyak, sakit penyakit memang banyak datang, kesulitan banyak, tetapi orang yang punya
punya kekudusan hidup, dia senantiasa memiliki syukur apapun yang terjadi, yang diizinkan mengalami dalam hidup kita. Saudara, ada 6 hal, tapi saya mau akhiri dengan yang ketiga. Nanti poin 4, 5, 6 kita sambung 2 hari yang akan datang. Poin yang ketiga, kualitas hidup penuh Roh Kudus adalah hidupnya semakin senang mempelajari firman. Itu kualitas. Menjadi orang Kristen sangat dilematis. Kenapa? Kalau tidak suka sama firman Allah, kalau tidak senang mempelajari firman Tuhan, kenapa? Karena firman Tuhan mendeklarasikan langit dan bumi akan lenyap. Hidup yang sekarang meskipun hebat akan berakhir, akan lenyap. Tetapi orang Kristen yang sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus akan memiliki kualitas. Apa kualitasnya? Yaitu dia semakin suka, semakin senang mempelajari firman Tuhan, mempelajari kebenaran Tuhan. Itu sebabnya di dalam gereja kita setiap hari Kamis ada pendalaman Alkitab. Kita semakin mau dalam, saudara. Yang kita baca tidak pernah berubah firman Tuhan, kalimat-kalimatnya, tetapi Roh Kudus memperbaharui untuk apa? Di dalam kita menerapkan, di dalam kita mengerti kehendak daripada Tuhan. Itu sebabnya orang yang suka mempelajari firman Tuhan, maka itu menjadi sebagai tanda kita punya kualitas dari Roh Kudus yang memenuhi hidup kita. Alkitab yang kita punya, saudara, kita bisa gunakan sebaik-baiknya. Saudara, catat ada berkat setiap membaca Alkitab. Kalau boleh setiap 1 tahun sekali, saudara bisa ganti Alkitab saudara. Karena setiap hari saudara baca Alkitab, selalu dapat rema yang baru dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Allah selalu berfirman, memberi pengertian, iluminasi, pencerahan yang baru. Itu sebab kalau saudara perhatikan cara kerja Tuhan, Tuhan tidak pernah memakai mujizat itu copy paste. Nggak ada. Semua perbuatan ajaib Tuhan dari satu dengan yang lain selalu baru-baru. Menyembuhkan orang buta aja dengan cara-cara yang berbeda, membuat orang kusta sembuh cara berbeda, membuat orang lumpuh berjalan cara yang berbeda. Bahkan ada orang yang mati seperti Lazarus, seperti anak janda dinak itu, saudara. Begitu cara Tuhan luar biasa. Itulah kualitas untuk orang hidup di penuh Roh Kudus. Sudahkah kita memiliki kualitas ini? 3 kualitas. Yang pertama, taat kepada pimpinan Roh Kudus. Kedua, hidup kudus. Dan yang ketiga, semakin suka mempelajari firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Ada 6, tapi kita belajar 3. 3 yang lain 2 hari yang akan datang. Mari kita sama-sama berdoa bersama keluarga kita. Ajak keluarga kita, saudara. Yang masih kecil diajak, jangan dipaksa. Kalau dia jalan-jalan gak apa-apa, tapi orang tuanya tetap berdoa, tetap memuji, tetap menyembah. Berapa lama? Sesuai dengan apa yang Allah bicarakan dalam hati. Kalau Tuhan menyembah 10 menit, 5 menit gak apa-apa. 15 menit puji Tuhan, sampai setengah jam puji Tuhan. Oh, sampai 1 jam puji Tuhan, gak apa-apa. Tapi mari lakukan dengan sukacita, karena tanpa Roh Kudus kita tidak akan menang menghadapi tantangan zaman yang luar biasa. Hanya Allah Roh Kudus yang membuat kita
sehingga kita berkata, aku lebih dari pemenang, kan ada Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Mari kita akan pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Kami sudah mendengar firman Tuhan, dan sebentar jemaat di rumah mereka akan berdoa, akan menyembah, memuji Tuhan. Lawati mereka semua yang ada di rumah, supaya mereka memiliki pengalaman dipenuhkan dengan Roh Kudus, sehingga mereka yang akan memimpin dalam doa, baik suami, istri maupun anak-anak mereka, dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, sehingga mereka semua boleh dipenuhkan dengan Roh Kudus, sehingga itu mereka dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga mereka akan punya kualitas-kualitas karena hidup mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pakai semua jemaat yang bertekun dalam doa, sehingga mereka akan mendapat dirinya dilawat dan dipenuhi Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.